Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feroza Nadia Pasya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, visi misi BK. Yang kedua, jenis-jenis bimbingan. Dan yang terakhir, konseling yang bersifat membantu. Visi BK adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam membantu keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat guna mengaplikasikan ilmu bimbingan dan konseling sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi masa kini. Selanjutnya, misi BK terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan potensi. Yang ketiga, mengembangkan keilmuan. Yang keempat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama. Selanjutnya, ada jenis-jenis bimbingan, yaitu meliputi bentuk, sifat, dan ragam bimbingan. Bimbingan dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan banyaknya orang yang dibimbing pada waktu dan tempat tertentu atau disebut bentuk. Lalu, ada berdasarkan tujuannya yang ingin dicapai dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling atau sering kita sebut sifat. Dan yang terakhir, berdasarkan bidang atau aspek tertentu dalam kehidupan yang sering kita kenal dengan ragam. Jenis-jenis bimbingan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk bimbingan. Bentuk bimbingan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bimbingan individu, dan yang kedua, bimbingan kelompok. Berikut penjelasannya. Penjelasan dari bimbingan individu ini, bila mana siswa yang dilayani 1 orang, maka digunakan istilah bimbingan individual atau perseorangan. Sedangkan bila siswa yang dilayani lebih dari 1 orang, maka digunakanlah istilah bimbingan kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat bimbingan. Sifat bimbingan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bimbingan preventif atau pencegahan, yaitu membekali siswa agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan di masa datang dan dicegah timbulnya masalah yang serius di kemudian hari. Misal, penerangan tentang narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Yang kedua, bimbingan perseveratif atau pengembangan. Artinya, mendampingi siswa yang berjalan secara optimal. Misal, observasi siswa, pendampingan siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, bimbingan korektif atau penyembuhan. Artinya, membantu siswa dalam mengoreksi perkembangan yang mengalami salah jalur. Yang keempat, bimbingan pemeliharaan. Artinya, mendampingi perkembangan pemikiran yang ada ke arah positif. Pendampingan perilaku agar tidak menyimpang. Setelah tadi kita membahas mengenai jenis dan sifat, sekarang kita akan membahas ragam bimbingan. Ragam bimbingan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bimbingan akademik. Menurut Winkel W.S., bimbingan ini adalah bimbingan dalam menemukan cara belajar yang tepat untuk mengatasi kesukaran mengenai belajar dan dalam memilih jenis atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan proses bantuan terhadap seseorang sehingga orang tersebut mengerti dan menerima gambaran tentang dirinya dan gambaran
tentang dunia kerjanya, sehingga dapat mempersiapkan diri dalam memasuki bidang tertentu dan dalam bidang pekerjaan tersebut. Yang ketiga, bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dikaitkan dengan pengembangan pribadi siswa dan hubungannya dengan orang lain. Semakin dewasa individu, semakin banyak masalah pribadi dan sosial yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Materi yang terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu konseling membantu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor, kepada individu yang mengalami suatu masalah, disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya suatu masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut George dan Christiani dan Latipun mengemukakan 6 karakteristik dinamika dan keunikan hubungan konseling. Yang pertama, afeksi. Afeksi tercermin sepanjang proses konseling. Hubungan ini dapat mengurangi rasa kecemasan dan ketakutan kepada klien. Yang kedua, intensitas. Intensitas diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsi masing-masing agar dapat berlangsung secara mendalam sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. Yang ketiga, pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dan perubahan ini bersifat dinamis. Artinya, jika dari waktu ke waktu terus terjadi peningkatan hubungan konselor dengan klien. Yang keempat, privasi. Pada dasarnya dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan. Keterbukaan ini bersifat konfidensial atau rahasia. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang klien. Yang kelima, dorongan atau suportif. Mampu memberikan dorongan atas keinginannya untuk perubahan perilaku dan memperbaiki keadaannya sendiri, sekaligus memberi motivasi untuk berani mengambil resiko dari keputusannya. Dan yang keenam, kejujuran. Kejujuran ini didasarkan atas saling jujur dan terbuka serta adanya komunikasi terarah antara konselor dan kliennya. Kejujuran menjadi prasyarat bagi keberhasilan konseling. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai visi, misi, jenis-jenis bimbingan dan konseling membantu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.